gengs, how are you today? Bingung ya gengs. Kalau setiap kali aku nge-vlog itu, awal-awalnya itu pastinya aku selalu bingung. What the fuck? Apa yang terjadi ya geng? Ya, hari ini aku akan mengulik satu tentang sebuah pertemanan, oke? Apakah kalian tahu? Ada jenis-jenis teman yang hanya bisa membuat kamu sedih. Kadang membuat kalian kesal. Itu sih pernah aku alamin, oke? Aku sedih. Aku kesal. Karena aku punya teman seperti ini. Semau-maunya dia. Datang dan pergi sesukanya dia. Memang sih bukan pacar, bukan kekasih, soulmate juga bukan, tapi dia itu adalah teman. Dia itu sukanya cuma berteman dengan aku loh, geng. Aku tuh bingung juga sih. Aku mau teruskan berteman dengan dia atau tidak. Semuanya serba salah loh, geng. Karena pada dasarnya aku malas banget untuk, istilah orang bilang membuang teman. Meskipun ada teman itu udah nyakitin, meskipun ada teman itu udah memanfaatin, aku cuma ingat kata-kata orang tua aku aja. Jangan pernah untuk kita membenci siapapun yang ada, siapapun yang ada di depan kamu, dimana dia pernah mengisi kehidupan dengan kamu, mengisi hari-hari dengan kamu, meskipun hanya sebentar lalu datang lalu pergi. Kalau bisa jangan pernah kita abaikan, karena bagaimanapun geng, yang namanya teman, meskipun bikin kita gregetan, tapi terkadang kita bisa membutuhkan juga. Ada saatnya nanti kita akan butuh dia. Ada saatnya nanti kita akan menemui dia. Tapi tergantung lagi sih temannya yang gimana lagi. Ya gimana. Ya pasti kalau memang aku butuh teman untuk curhat atau ngopi, aku sih biasanya sama teman-teman aku yang berlima ini loh, geng. Soalnya aku punya teman namanya itu geng 5 cm loh. Kalau 5 cm ini kita udah bentuk lebih ya. Di sini geng, cuma mereka lah curhatan hati aku yang bisa aku percaya. Dan juga banyak sih juga aku punya teman satu geng juga yang namanya Plan Trip. Ini di sini kita Plan Trip ini geng, aku bersama teman-teman aku yang kita selalu ada yang namanya open trip ke hutan-hutan. Jadi geng, pembahasanku kali ini adalah tentang sebuah persahabatan. Sahabat seperti desiran pasir di padang tandus. Sedih geng, menyakitkan, menjengkelkan, dan membuat terkadang itu kita pengennya itu menjauhi dia. Terkadang itu aku pengennya itu pergi menjauh. Asal kalian tahu loh geng, kenapa aku bilang di sini sahabat seperti desiran pasir di padang tandus. Kalau membaca kayak gini aja, kalau mendengar kayak ini aja, kalian udah tahu tandus itu apa. Menyedihkan kan, menyeramkan. Bila panas kepanasan, bila dingin kedinginan, dingin banget. Aku menamakan ini dia berciri teman seperti pasir di padang tandus dengan desiran angin. Desir pasir di padang tandus loh geng.
susah sih aku bilang kalau desir pasir R. Maklum loh geng, yang namanya kita asli suku Kalimantan itu, terutama yang ada di kota Banjarmasin, rata-rata itu ciri khas itu mereka nggak bisa menyebut huruf R. Cadel loh geng, R. Makanya tuh aku cita-cita jadi penyanyi aja nggak kesampaian. Karena dulu tuh aku pernah ikutan Indonesian Idol loh geng, dan aku mendaftar dengan kesendirian aku tanpa ada teman, karena tidak ada teman yang mau juga sih. Dan mengulik tentang teman seperti desiran pasir di padang tandus geng. Tentunya sih bukan aku aja yang mengalami ya. Aku yakin kalian-kalian juga pernah mengalami dan menemukan orang yang seperti ini. Karena keberadaan dia ini penuh dengan kegaifan. Dia datang dan pergi semau hatinya. Kau datang dan pergi semau hatimu. Oh, bikin kecewa kan? Bikin sakit hati kan? Tapi kalau ada sih yang orang juga sifatnya keras, dia menemukan teman seperti desiran pasir di padang tandus ini, dia pasti akan menjauh. Dia pasti tidak pernah pengen lagi untuk menyapa ataupun mendekat ataupun menjadi teman yang yang bisa ikutan gini jadi teman. Karena aku sih merasakan geng, aku beberapa kali gitu. Bukan beberapa kali ya, sorry. Aku menemukan beberapa teman yang sifatnya ini seperti desiran pasir di padang tandus. Tidak si A, si B, si C, si D saja. Dan di sini bukannya aku sebagai orang baik, ya geng. Aku juga bukan orang yang baik. Karena ya aku percaya itu siapapun yang menilai aku, itulah aku. Jika dia menilai aku baik, maka saat itu aku baik. Jika dia menilai aku sombong, saat itu keadaan aku sombong. Itu sih terapan kata yang aku pegang banget sih pada diri aku loh geng. Jadi semua ini untuk menghindari untuk merasa kesakit hatian loh geng. Biar semuanya itu tidak pernah ada rasa sakit hati pada aku sendiri. Karena geng, pada intinya jika kita punya teman yang bikin kita amburadul dan bikin kita menjadi gak enak, bikin kecewa. Jika kita punya teman seperti ini, cuma orang-orangnya aja sih yang mau pergi kamu. Aku gak mau lagi berteman dengan kamu. Kamu siapa sih? Seenaknya saja pergi dan datang. Orang ini geng, aduh, seperti pasir kan. Pasir itu kan punya rongga besar gitu. Di antara pasir ke pasir, satu butiran pasir ke ribuan pasir itu kan punya rongga, dan itu tidak pernah bisa menyatu. Ya seperti itulah geng, sifatnya dia sebagai teman, hanya dia mengisi kekosongan dia, baru dia datang kepada aku. Dan jika dia asik sama teman-teman dia yang lain, baru dia datang nemenin aku. Kamu di mana sih, Bet? Di rumah, dia bilang. Ngopi yo. Kamu di mana sih, Bet? Yuk, kita kesini. Aku sih terkadang sih aku tidak bisa menolak juga sih kalau ada teman yang seperti ini. Apapun itu bentuknya sifat teman, aku belajar untuk menyesuaikan. Selama dia nyaman dengan aku pun akan berlaku nyaman. Karena geng, aku itu bukan di sini aku bercerita tentang aku ya, bukannya aku itu terlalu baik atau apa ya. Karena yang pada intinya itu kadang kita memperlihatkan sisi baik kita, tapi sisi jahat kita kadang-kadang ada juga. Karena jika kita di saat emosi naik, memuncak,
dan kita tidak bisa untuk menyudahi emosi kita. Di saat itulah aku menjadi jahat. Aku marah semarah-marahnya. Jadi geng, teman aku ini, jika dia perlu, geng, mata aku selalu bergerak. Aku gak tahu sih geng, mulai kecil. Ya beginilah geng keadaan aku, mata aku. Harap dimaklumi aja lah. So, aku begini. Nah, ini sih otot-otoriknya mungkin ya, motorik atau otot apa ya, yang tidak bisa aku kendalikan dengan otak aku untuk bisa menahan. Jadi geng, selalu bergerak. Dan dia menyapu untuk melindungi debu. Andaikan ada teman itu seperti mata berkelopak, dan dia membentuk jaringan khusus untuk bisa melindungi aku. So sweet banget. Ini teman atau pacar ya? Jadi geng, teman seperti desiran pasir di padang tandus. Di saat dia pengen, dia perlu, dia mendesirkan, dia nelpon, dia CV, dia tanya-tanyain, kepo, kamu di mana, temanin aku. Aku lagi ini. Ya sih, yang kalau masalah oke lah kita temanin gitu, so kita temanin jika memang aku punya waktu dan asal janji lebih dulu gitu. Kalau aku tuh geng begini, aku itu kan punya ada teman di A, di B, di C, di D, di kelompok ini kan. Ada 5 cm, ada plan, ada geng haruk, ada klub warung atau macam-macam sih. Jadi kadang-kadang jika ada yang ngajakin kita ketemu, kita ngopi, kita ngerumpi. Ngerumpi gengs. Jadi geng, katanya hari ini di sini. Jadi yang duluan mencapai aku ini teman-teman aku di 5 cm. It's okay. Dia jam 9 pagi. Lalu kemudian teman aku yang seperti dasiran pasir di padang tandus tadi nelpon aku jam 10. Aku tidak akan melayani dia. Aku hanya ngambil teman aku yang di 5 cm. Dan aku ajak juga sih gabung, kalau memang mau gabung ya oke, kita gabung ya kan. Begitu, itu contohnya ya. Jadi geng, sampai saat ini sih aku punya teman seperti itu, jadi ku biarin aja. Jika dia rindu, oke lah. Jika dia rindu, dia pasti akan mendesir. Dia pasti akan nelpon, apa, kamu di mana, temanin aku. Ya, kesepian deh ya. Kadang geng, aku sih merasa ini juga sih, merasa ilfil juga. Kadang aku merasa teman kayak gini ada maunya di saat dia butuh, di saat dia kesepian, di saat teman-teman dia nggak ada, dia baru cari aku. Tapi sih nggak apa-apa sih geng, aku ikhlasin aja, karena segala sesuatunya itu aku harus selalu untuk mengambil hikmahnya apapun itu. Karena geng, aku tidak pernah pengen memulai sebuah pemusuhan. Karena pemusuhan dengan sahabat itu dimulai di saat kita tidak pengen lagi untuk menemui dia. Di saat kita tidak pengen lagi untuk menemani dia. Ya kan? Soalnya sih kalau dibilang kata-kata kecewanya, kita udah 75% atau 80% kita udah kecewa banget sih sama teman kita yang berdesir seperti pasir di padang tandus ini. Dan dia kan seperti pasir itu, rongga-rongga geng. Jadi dimasukin apapun, kita bilang apapun, gak masuk. Yang namanya juga kan semaunya dia mau datang, dia enggak. Jadi kan dia seperti anginnya masuk ke pasir. Jadi dengan mudah dia keluar masuk kan, enak gitu. Dan hatinya di itu geng, benar-benar seperti padang tandus sih aku bilang.
karena udah seenaknya dia, seperti pasir kan, enak datang dan pergi, semaunya dia lah, ya kan? Itu kan seperti angin, desiran angin masuk ke dalam pasir. Dan dia, aku bilang tadi, padang tandus. Karena aku pengennya begini, aku butuh teman, gue bilang. Kamu di mana? Temanin aku ke sini. Gak bisa, aku lagi temenan sama ini, aku lagi temen dengan teman-teman aku ini. Tandus banget. Di saat dia mau ke aku untuk berteman, is okay, aku temanin. Tapi di saat aku butuh teman, dia gak mau. Ataupun ngajak aku untuk kelompok dia, gak mau juga. Kan tandus banget. Jadi yang di sini udah kebilang juga sih, aku bilang kalau kamu berteman itu harus begini. Aku ini teman apa enggak? Aku ini apa? Aku bilang kan. Hanya dibutuhkan di saat kamu kesepian dengan teman-teman kamu, lalu kamu datang. Coba, aku bilang, kalau aku punya emosional ya kata-kata 90%, mungkin kamu udah kutendang dari dulu, gitu bilang. Dia tersenyum loh. Ya sahabat sih, dibilang sahabat sih sahabat, teman juga. Tapi ya itulah geng. Mau gimana lagi sih, lucu juga sih aku punya teman seperti ini. Kalau dibilang susah sih dijelaskannya, ambiar banget. Aduh geng, seperti pasir dengan desiran air, dengan desiran angin. Air juga bisa kan, air masuk ke dalam pasir kan, dia langsung dengan mudahnya. Seperti desiran pasir di padang tandus, geng. Tandus banget. Kalian udah tahu kan, kalau yang namanya padang itu adalah hati dia. Kubandingkan seperti itu adalah hati dia. Luas sih, hati dia itu luas karena dia punya teman banyak. Tapi sayang, dia tidak punya teman yang benar-benar bisa membuat tumbuh di hati dia. Kemungkinan besar sih aku yang selalu dia cari di saat dia kesepian. Mungkin akulah mungkin pohon yang tumbuh di padang itu ya, kurma kali ya. Aduh, hujan geng harinya geng. Kalau hujan, genteng berbunyi, kedengaran lagi dong geng. Aduh geng, susah sih. Terkadang sih aku juga geng kecewa. Aku pengen menghindar, tapi bagaimanapun aku harus membuang rasa ego aku, rasa amarah aku yang aku merasa seperti ini loh geng, seperti habis mandi sepah dibuang. Tapi tidak banget sih, habis mandi sepah dibuangnya itu tidak yang 100% banget, mungkin 10%-nya aja kali ya. Kalau habis mandi sepah dibuang kita udah dicampakkan kan. Ini aku punya teman seperti ini, saat dia butuhkan aku, okay, aku temanin. Saat dia udah saat dia udah dengan teman dia, aku dicampakkan. Habis mandi sepah dibuang lagi kan. Teman yang berdesir di pasir padang tandus, geng. Kalau aku menilai sih ya, ada sifat teman yang seperti pasir di padang tandus ini. Kalau ada teman yang seperti ini berdesir di padang tandus, melewati pasir, cuma kalau aku menilai sih teman yang seperti ini itu tuh kemungkinan besar cuma ada 10 atau 15% aja ya, teman yang mau benar-benar tumbuh di hati dia, yang benar-benar siap sedia dikala dia membutuhkan. Mungkin kalau di sini geng, mungkin juga sih karena aku
aku membiasakan untuk membuang rasa ego aku sih kepada teman siapapun, dan aku mencoba. Selama dia itu baik, selama dia mau datang, selama dia mau bersilaturahmi, meskipun 1 bulan sekali kita ketemu. Dan kita juga temanan di sosmed, meskipun kita jarang untuk saling menyapa, tapi bagaimanapun itu adalah teman, geng. Karena ya aku yakin sih, apapun bentuk teman, jika dia mau berteman dengan aku, meskipun dia akan berlaku seperti desiran pasir di padang tandus, dan dia memperlakukan aku seperti habis mandi sempat dibuang, oke lah, aku nggak apa-apa selama dia tidak menghina aku. Maksudnya ini menghina di belakang ya, ketemu dengan aku, lalu kemudian di belakang dia memperburuk nama-nama aku. Ini kan jahat banget. Selama dia tidak pernah seperti ini loh, geng, aku akan tetap setia meskipun aku hanya tetap menanti kedatangannya. Mungkin ya, geng, seperti ini kali ya, seperti pohon kurma yang menyendiri di padang pasir ya, atau mungkin kaktus kali ya, yang berduri. Dia punya air, dan dia mampu bertahan di padang panas, di padang tandus. Ya seperti itulah mungkin aku ya, mungkin kali ya. Ini penilaian aku sendiri untuk diri aku ya. Gak tahu aku penilaian kalian dengan aku gimana. Jadi kan seperti kaktus aku berdiri, aku bisa menahan diriku, dan aku bisa untuk bertahan. Yaitu dia, aku bisa bertahan untuk menjadi sahabat dia, menjadi teman dia dikala dia butuh, dikala dia tidak mendapatkan keramaian dan dia kesepian, tidak bersama dengan teman-teman pilihan dia. Maklum lah, geng, aku sih memahami dia sih, karena sifatnya dia ini kan dia mempunyai ego yang lumayan lah. Dia pengennya itu berteman dengan teman-teman yang berkelas. Sedangkan aku bukan orang yang berkelas sih, jadi wajar aja mungkin ya. Padahal aku tuh pengen banget kalau dia itu saat aku butuh teman juga, dia sedang asik dengan teman dia, ya lakukan seperti aku lah. Saat dia membutuhkan aku kan, dan aku sedang bersama teman-teman aku, saat dia membutuhkan aku ajak untuk gabung. Ya maunya tuh seperti itu sih, tapi aku sadar aku hanya seperti batangan kaktus yang berdiri tegak di hamparan padang tandus panas, dan aku bertahan. Ini lagi teman nih. Mungkin sih aku juga bingung maunya bilang dia itu sahabat aku, soulmate, atau mungkin teman biasa ya. Kalau sahabat itu kan orang yang ngerti aku apapun itu, tapi dia juga ngerti tentang aku juga, dia ngerti sih, memahami juga. Tapi itulah, geng, dia yang penting meskipun aku berteman dengan orang yang seperti desiran pasir di padang tandus, geng, selama dia tidak menghina aku tidak masalah. Kalau lagi kita ngumpul kan, lalu kemudian aku dibully di saat itu, aku nggak masalah juga sih, geng. Sebesar apapun orang membuli aku, selama tidak menyangkutkan ke nama orang tua, aku nggak apa-apa. Karena, geng, teman-teman aku sih udah tahu juga kalau ada yang membuli aku di depan, enaknya itu kan kita dibully di depan aja ya, di depan teman-teman. Aku siap sih melayanin kalau ada yang membuli aku. Seperti tadi kemarin malam aja bilang ya, ada teman, dia menyentuh pundak aku loh, geng. Tiba-tiba aja dia dengan kocaknya dia bilang, "Loh, Bang Obed, kok nggak ada sih di punggung kamu tali BH kamu?" Kok BH? Tapi aku yang dengan spontan sih aku bilang, "Oh, tali BH-nya udah kendur, udah putus, jadi aku nggak pakai BH dong hari ini." Kan enak, geng.
Jadi kita jadi bikin rame suasananya ya. Jadi tidak terlalu untuk yang difokusir banget dengan merasa tersinggung, kamu gak malu. Siapapun yang berteman dengan aku, geng, aku welcome-nya sih ya beginilah. Tergantung juga, kalau memang suka ya is oke, suka. Jika tidak suka, mereka pasti gak bakalan untuk gabung, untuk teman, untuk ngopi, untuk nongkrong bareng ya. Dan bagi kalian, geng, mungkin kalian akan mempunyai salah satu teman yang seperti desiran pasir di padang tandus ini. Semuanya kembali pada kalian juga sih. Entah kalian mau melepas, entah kalian tidak pengen lagi berteman dengan dia, itu pilihan masing-masing ya. Karena pada intinya kehidupan itu kita memilih, dan itulah kita, dan itulah pribadi kita. Dan aku sih memilihnya begini, geng. Ya udah, aku memilihnya ini. Aku tidak pengen untuk membenci, dan aku welcome. Dan di saat ada teman aku, geng, aku di sini ngumpul, lalu kemudian dia kesepian dan dia pengen berteman dengan aku, sih aku jelaskan dulu ya, aku malam ini sedang dengan ini, aku udah janjian jam segini tadi. Kalau kamu mau, silahkan kamu datang ke sini. Kalau kamu gak mau, ya udah, nanti selesai aku dengan teman aku ini, ayo kita ngopi lagi sampai subuh kali. Ya itulah, geng. Jika kita tidak mengerti dengan arti persahabatan, jika kita tidak mengertikan tentang teman, dan jika kita tidak pernah bisa untuk meredam rasa emosi kita tentang kebencian kepada teman, ketidaksukaan kepada teman, disinilah, geng, akhirnya akan menjadi bumerang juga bagi diri kita sendiri loh. Aku sih, kenapa sih aku ada yang punya teman begini, aku mencoba untuk tidak ini loh, untuk tidak membencinya yang terlalu. Mungkin sih aku ada rasa benci, bosan benci sama kamu, sama dia. Tapi aku tidak pengen kebencian itu akan terlalu berakar ataupun akan menjadi selalu tumbuh, dan akhirnya aku lost contact. Aku mencoba untuk bertahan lagi. Karena bagaimanapun, ya aku percaya sih, untuk ke masa depan, aku belajar begini. Jika memang dia sering datang kepada aku, dia berteman dengan aku seperti desiran pasir di padang tandus, dia datang begitu aja, hatinya tandus, dan tidak ada siapapun yang mampu untuk bertahan menjadi soulmate dia, untuk menjadi sahabat terbaik dia, dan hanya teman untuk bersinggah atau bernaung seperti pohon kurma kan di padang pasir, hanya jadi tempat orang bernaung. Ya, bagi aku sih untuk kedepannya itu begini loh, geng. Karena kita sih, aku tidak juga untuk mengharapkan terlalu dalam ataupun ada sesuatu yang membuat aku untuk bisa nyaman di masa depan gitu kan. Siapa tahu nanti di masa depan nanti, kalau aku pikir yang baiknya aja ya. Siapa tahu nanti di masa depan dia menjadi orang terkenal, atau mungkin dia menjadi orang yang kaya raya, atau mungkin dia menjadi orang yang paling hebat gitu di negara ini. Ya, itu adalah harapan aku sih. Timbal baliknya aku akan bisa mengenang, dia adalah sahabat, dia adalah teman yang pernah selalu datang. Meskipun pada akhirnya aku juga dilupakan sih, nggak apa-apa. Makanya di sini, geng, kita kembali lagi pada diri kita sendiri. Dan aku sih kembalinya pada diri aku sendiri. Kalau memang dia udah melupakan, misal ya, aku tidak pengen berpikiran yang jelek-jelek ya. Cuma bermisal-misal, berandai-andai ya. Seandainya dia sudah sukses dan dia melupakan aku, it's okay lah, no problem.
Karena kehidupan itu yang aku percaya kan begini, kita ada yang datang, ada yang pergi, ada yang hidup, ada yang mati, ya kan, begitu kan. Jadi kalau aku sudah mendasari jiwaku dengan begitu loh geng, jadi aku tidak perlu untuk takut ataupun kecewa. Terkadang kan ada juga sih orang yang pikirannya itu sempit banget lah. Dia sifatnya seperti desiran pasir di padang tandus, gimana berteman seperti ini? Ini aja aku sering dilupakan. Lalu kalau dia jadi orang besar, aku pasti akan terlupakan juga deh. Gitu kan dia bilang. Itu orang yang berpikiran sempit banget sih. Tapi kalau aku sih, aku enggak. Aku pikiran lagi, meskipun dia melupakan aku, mungkin sih yang namanya jalan kehidupan kita nggak tahu ya. Tuhan itu kan tidak pernah tidur. Tuhan itu ada, dan Tuhan menjadikan semuanya dengan segala sesuatunya. Jadi yang aku percaya, meskipun mungkin dia akan melupakan aku yakin suatu saat dan suatu saatnya nanti kita akan berjodoh lagi kembali kan, untuk berteman. Di situ akhirnya kita akan mengenang sebagai teman, dan mungkin akan menjadi, ya walaupun sebentar, mungkin itu menjadi kenangan yang terindah sih bagi aku kepada teman aku sih. Ini makanya itu geng, ya itulah, kadang-kadang sih aku kecewa, kadang-kadang sih aku bosan banget sih berteman dengan kamu. Karena ya itulah, datang semaunya dia, dan di hatinya hanya tandus. Tidak ada siapapun yang bisa menjadi orang yang selalu dekat dengan dia, yang kesana berdua, kesana berempat, kesana berlima, dengan itu teman. Gak ada. Hanya aku ibaratkan sebuah pohon kurma yang berdiri tegak di padang pasir, ataupun pohon kaktus yang menahan panas sampai tumbuh duri. Ya inilah geng, namanya kehidupan sih. Apapun itu, aku belajar untuk menjadikan segala sesuatunya itu menjadi lebih nyaman. Karena kita menjadi nyaman itu bukan karena kita pilih-pilih ya geng, tapi kita menjadikan nyaman itu karena kita menyadari apapun itu bentuknya, ya inilah perjalanan kehidupan kita, inilah garis kehidupan kita. Udah biasa seperti itu kan. Tapi geng, aku juga sih pikirnya, aku juga tidak perlu untuk kecewa banget sih sama teman aku yang seperti desiran pasir di padang tandus ini. Karena aku juga masih banyak teman lain. Jadi ya buat apa sih kecewa dengan teman seperti ini? Terserah lah, kalau dia datang is okay, datang berteman. Jika dia tidak datang, is okay. Karena segala sesuatunya itu geng, pasti ada kebaikannya ya. Punya teman, ada rezeki. Makanya sih aku sering juga sih, kalau aku lagi jahat-jahatnya mungkin ya, dengan teman aku ini, yang seperti desiran pasir ini. Kamu di mana, Bet? Aku di rumah, aku bilang. Aku gak punya teman nih. Ya udah, is okay, datang ke sini, tapi bawa makanannya. Jahat banget aku ya, tapi nggak salah sih. Gak apa-apa kalau aku bilang begitu, ya terserah. Kalau ada ya ada rezeki, kalau nggak ada ya no problem. Jadi geng, inilah ciri, bagi aku sih, ciri teman yang berdesir seperti yang berdesir di pasir padang tandus. Makanya itu geng, kita harus berani untuk mengambil keputusan, apapun itu keputusan kita, meskipun itu menyakitkan dan membuat kita kejang-kejang. Selama aku tidak pernah untuk disakitin atau dihina atau dipukul, aku akan selalu bertahan menjadi teman, geng.
Ya udah geng, karena harinya hujan, air hujan di genteng jatuh-jatuh dan aku susah untuk ngomong sih. Hujannya di luar deras banget. Ya udah geng, thank you ya. Ya udah mendengarkan, thank you. Dadah, thank you.